urutkan dulu sebelum ke materi yang sekarang. Pertama kali perang apa Bu? Badar. Sudah Badar? Sudah Badar yang di belakang? Sudah barang Badar, perang Uhud. Cing pede Bu, udah Uhud, perang apa? Yang parit? Khandaq. Setelah perang Khandaq ada apa? Perang apa lagi? Khandaq teh azhab kan? Ada perjanjian Hudaibiyah, betul. Setelah perjanjian Hudaibiyah, maka ada perang yang besar nih, yang besar ya. Khaybar. Setelah Khaybar, ini perang-perang yang besar dulu. Setelah perang Khaybar ada Fathu. Setelah Fathu Mekah, perang Hunain. Coba Ibu kata di ujian. Berikutnya perang, urutkan perangnya. Dan insya Allah ujian di tanggal berapa sih? 26, 27. Di tanggal 26, 27 Desember. Coba kalau ada soal yang kayak tadi Ibu jawabnya kumaha? Itu kan. Jadi harus tahu urutan perangnya ya. Perang Badar, Uhud, Khandaq, kemudian perang, terus udah Khandaq ada perjanjian Hudaibiyah, perang Khaybar, Fathu Mekah, perang Hunain. Sekarang kita ke perang Tabuk. Perang lagi Bu. Sebenarnya ibu-ibu, setelah peristiwa perang Hunain itu banyak peristiwa-peristiwa ya. Namun peristiwa-peristiwa seperti syariah. Apa itu syariah? Pasukan khusus yang diutus Rasulullah dan Rasulullah tidak terlibat di dalamnya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa. Namun kita akan mempusatkan dulu ke kronologi waktu-waktu timeline bersejarahnya. Kemudian kita langsung saja sejarah dan nama perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi perang Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijri ya. Kemarin bulan Syawal di tahun 8 Hijri ya. Jadi udah satu tahun tuh kira-kira. Kenapa disebut Tabuk? Karena ini terjadi di sebuah tempat yang namanya Tabuk. Peperangan yaitu mata air Tabuk. Nanti Ibu kalau nanti umroh punya, saya pasti perjalanan teh sengaja lihat papan-papan nama gitunya. Itu yang kalau dari Madinah ke sana ke arah Mekah, ke sini ke arah Tabuk. Jadi ke arah bumi Syam, tapi jalan teh kaditu tuh ada tanda panah Tabuk. Masya Allah. Dan nanti kalau ibu-ibu ziarah ada Masjid Khandaq. Oh di sini dulu teh dibikin parit Khandaq nate. Jadi otak kita tuh isinya sejarah gitu pas lihat itu teh. Mungkin sekarang udah jadi bangunan. Tapi waktu dulu kebayang nggak Bu, sepanjang Madinah itu dibuat sebuah parit. Kebayang, dan sekarang udah jadi masjid. Kemudian sebab-sebabnya. Pertama-tama ya, para ahli sejarah menyebutkan sebab-sebab perang ini. Ada beberapa penyebabnya. Tata Ibu masih ingat nggak ada peristiwa pengiriman surat-surat kepada raja-raja dunia? Di antaranya pernah dikirim juga ke siapa itu teh? Herakl ya. Dan pernah diisukan juga Herakl itu sempat mau menerima Islam, namun terhasut kembali oleh para pendetanya, jadi tidak jadi masuk Islamnya. Hampir saja mau masuk Islam, tapi karena takut kekuasaannya runtuh, jadi tidak jadi masuk Islam. Namun ada yang dikirim ke Raja Ghassan.
Ghassan ini tuh sebuah daerah, tapi di bawah masih daerah jazirah Arab dan orang-orangnya juga masih seperti orang Arab, tapi di bawah kendali kepemimpinan bangsa Romawi atau Herakle. Kalau di kita mah apa ya Bu? Orang Arab, tapi nginduknya ke Romawi. Karena orang Romawi sama orang Arab beda Bu. Beda dari segi bahasa, segi penampilan, segi postur tubuh dan semuanya. Orang-orang Romawi ini cenderung kuning, matanya biru, pirang, tinggi besar mancung ya, khas orang-orang Eropa. Sedangkan orang Arab gimana? Iya tetap tinggi besar, tapi rata-rata matanya coklat atau hitam dan rambutnya juga hitam, paling hitam kemerahan, tidak ada yang sampai pirang. Kalau pirang itu udah pasti bangsa Romawi. Lanjut. Nanya ini teh. Siapa nama teh ya? Sebentar. Sini mah tidak ada namanya. Asim bin Adi gitu. Tidak ada di sini mah, beda buku. Jadi teteh ada seorang utusan namanya tuh siapa ya? Ada yang bisa memberikan bocoran bojo terang namina? Diutuslah ke Raja Ghassan di sini. Disuruh menyerukan untuk masuk Islam. Namun ternyata apa Ibu? Dibunuh. Dan kita tahu cerita ini Bu, bahwa sahabat ini digoreng, dibunuh nanti Bu, dimasukkan ke dalam minyak panas. Terus sebelum dimasukkan ke minyak panas, sahabat ini sempat menangis. Terus nangisnya karena apa? Nangis harusnya saya mati di medan perang, tapi kenapa saya mati di penggoreng kayak gitu. Tapi dimasukkan lagi ke penggoreng. Kalau begitu katakan saja kamu tidak beriman kepada Muhammad. Seandainya aku hari ini harus syahid, maka aku akan bangkit lagi. Aku ingin syahid lagi, Bu. Insya Allah. Kemudian digorenglah, meninggallah syahid. Dan berita itu sampai kepada kaum muslimin untuk membela satu orang tadi, karena pada waktu itu, zaman itu Bu, kalau utusan dibunuh berarti itu menabuhkan genderang perang. Namun pada saat perang Tabuk itu adalah perang yang di masa sulit. Kalau sekarang mah kalau lagi umroh tuh suhu mencapai hampir 40 derajat, tapi suhu setinggi itu, sepanas itu justru lagi panen-panennya kurma, lagi bagus-bagusnya pohon kurma itu harus dimulai dipanen. Jadi dilema tuh, Rasulullah menyeru pasukan untuk berperang, sedangkan mereka kan kesulitan secara ekonomi. Aduh, badai panen ya, tapi kita harus pergi meninggalkan panen. Kalau tadi panen sokoneng buruk ya. Kalau dipanen heula belum waktunya. Sedangkan kita harus berangkat. Kalau ibu ada di posisi sahabat waktu itu, ibu mau apa? Karena para sahabat juga sempat ada yang galau. Bahkan ada sahabat yang tertinggal akhirnya. Sampai dihukum oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, tidak jadi berangkat. Gimana cara menghukumnya? Dikucilkan, gak diajak ngobrol, gak ditanya selama 40 hari. Rasanya tuh perih gitu Ibu. Kemudian masih jauh ke daerah ke sananya, perang Tabuk ini. Masa-masa sulit itu Bu, karena kita tahu ya, kalau perangnya kaum muslimin saat itu tidak didanai oleh siapapun. Contoh,
Sekarang kalau misalnya ada negara Indonesia, kira-kira kalau presiden nyuruh rakyatnya perang, senjatanya dari mana? Senjatanya dari mana, Bu? Dari negaranya. Yuk nyeranak senjata masing-masing ya, Bu. Paling nu dikeluarkan, Bu, ketepelnya. Misal. Sedangkan Ibu satu senjata mahalna anu 20 juta, 10 juta, Ibu. Belum lagi baju zirah manyanya beda tembak tetos kayak gitu. Innalillah. Nah, waktu itu tidak ada yang bisa masuk logistiknya itu semua. Sehingga Rasulullah untuk pertama kalinya Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian menyerukan untuk berperang atau perang fisabilillah, dan dilakukanlah fundraising pertama. Tahu fundraising, Bu? Penggalangan dana. Nah, inilah penggalangan dana tuh, Bu. Datang ke para wanita disuruh apa, Bu? Mereka menanggalkan emas-emasnya, dikasihkan, terus kena sundukkan. Makanya pas saya fundraising waktu safari dakwah sama Ustaz Riza, di situ ada yang ngasih cincin, betul, Bu, plus surat-suratnya. Ini nitip kanggo pembangunan masjid. Mana masjid ini, Bu? Masya Allah, jadi ingat tuh, karena memang kekuatan wanita tuh diperhiasan. Masya Allah, dia mengamalkan kejadian waktu di perang fundraising, di perang Tabuk. Bisa nggak, Bu, lamun enak fundraising? Dan rata-rata menurut survei, tapi ini mah survei ya, Bu, ya, orang-orang lapangan yang sering safdak, kita sering sharing. Tete tahu nggak yang sering atau misalnya yang justru loyal atau royal ngasih sedekahnya itu yang tampilannya tuh tidak syar'i. Itu yang tampilannya tuh kadang-kadang sederhana dan nggak kelihatan, walah ini mah soleh gitu, walah ini mah solihah gitu. Nggak ada tuh, saya nggak underestimate-nya, nggak ya, tapi ini mah menurut fakta. Justru yang kadang-kadang menurut kita tuh biasa-biasa gitu, tapi ternyata sedekahnya luar karena kemampuannya di sana, Ibu. Dan kadang-kadang kita ya udah belajar ini sombong atau di sana, sombong karena punya ilmu, sombong karena udah merasa cukup dengan ilmu dan amal. Jadi ketika ada penggalangan dana, merasa cukup karena sudah melakukan amal soleh kesehariannya. Itu yang terjadi di lapangan. Maka orang-orang yang biasa ini yang mereka bisa melakukan, saya mah nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi saya kuat di harta. Tapi bagus nggak? Bagus. Masing-masing punya amalan istimewanya sendiri-sendiri. Hikmahnya apa buat kita? Jangan cepat-cepat judgement. Bisa jadi amalnya ternyata lebih besar daripada kita yang suka dan rajin ngaji ini. Itu, Bu, satu kelas itu ku satu orang ngasihna 70 juta. Orang biasa-biasa saja. Ngawas lagi pinter ibu, jago ibu semuanya.